pria yang menantang Kinan langsung berkeringat dingin dikarenakan kekuatan Kinan sangat luar biasa kuat, sehingga pria itu pun langsung mengakui Kinan sebagai ketua tim 1. Pria itu pun langsung memberi hormat dan meminta maaf kepada Kinan dikarenakan sebelumnya dia meremehkannya. Master Wang pun mengatakan, karena tidak ada lagi yang keberatan, maka aku akan menjelaskan. Dalam latihan ini, kalian harus pergi ke aula kungfu untuk memilih teknik yang ingin kalian pelajari, dan kalian akan diberi waktu 2 bulan untuk melatih teknik itu. Setelah 2 bulan kemudian, kalian akan bertarung. Siapapun yang akan menjadi pemenang, maka akan mendapatkan darah Phoenix. Tapi ketua tim juga akan menjadi murid langsung Komandan Zhao, dan akan menjadi pemimpin batalion murid ke-99. Semua peserta pun langsung terkejut, dikarenakan sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali Komandan Zhao menerima murid langsung. Mereka tidak menyangka kalau kali ini mereka akan mendapat kesempatan ini. Mereka juga mendengar kalau Komandan Zhao memiliki teknik Bloodwing Phoenix Immortal. Jika seseorang bisa menguasai teknik ini, maka tidak akan mati walaupun dipenggal atau jiwanya dihancurkan. Terlihat Wu Cheng sangat ingin mendapatkan teknik Immortal Phoenix ini. Dia akan melakukan segala cara agar teknik ini dia bisa mempelajarinya. Tiba-tiba datanglah 5 orang kultivator yang sangat kuat. Bahkan kedatangannya membuat langit menjadi gelap dan petir mulai menyambar-nyambar. Orang-orang itu mengatakan kalau Phoenix Camp harus menyerahkan Duan Xing. Ternyata orang-orang itu adalah wakil Komandan Su dan 3 tetua. Bahkan Pangeran Song Yu juga bersama wakil Komandan Su. Semua orang sangat kebingungan kenapa mereka mencari Duan Xing. Master Wang pun menanyakan kepada kelompok wakil Komandan Su mengapa mereka mencari Duan Xing, bahkan sampai membawa orang-orang kuat. Padahal mereka seharusnya sudah tahu kalau Duan Xing ini adalah murid dari Phoenix Camp dan mereka tidak boleh bertindak seenaknya. Salah satu tetua mengatakan, kami mencari Duan Xing hanya cuma untuk memastikan kalau Duan Xing ini sebenarnya Kinan atau bukan. Kalau dia bukan Kinan, maka kami akan pergi. Kinan yang mendengar kata-kata dari kelompok wakil Komandan Su pun mengatakan, jangan khawatir Senior Wang, aku mau melihat bagaimana cara mereka akan memeriksaku. Wakil Komandan Su pun langsung menanyakan kepada Duan Xing, asalmu dari mana dan sebenarnya apa hubunganmu dengan Kinan? Kinan yang menyamar menjadi Duan Xing pun menjawab kalau dia pernah bertemu dengan Kinan sehingga terjadilah pertarungan antara mereka. Setelah itu, dia menghilang. Dan aku juga berasal dari desa Lengsui. Salah satu tetua dengan mengeluarkan sebuah artefak mengatakan, desa itu sudah dihancurkan dan tidak ada yang tersisa. Sekarang aku akan menggunakan artefak ini untuk mengungkap semuanya. Artefak yang dipegang oleh salah satu tetua dari kelompok wakil Komandan Su itu bernama Cermin Langit. Tetua itu pun mulai merapal mantra. Sinar langit dan bumi, periksalah tubuh dari orang di depanku ini. Kinan pun dengan tatapan tajamnya bergumam, dia tidak akan bisa mengungkap apapun jika aku menyeimbangkan yin dan yangku, jadi usaha mereka tetap akan sia-sia. Tetua dari kelompok wakil Komandan Su pun sangat terkejut dan sekaligus kebingungan, dikarenakan setelah cermin langit itu digunakan, ternyata Duan Xing tidak ada perubahan. Tetua itu berpikir kalau dia sudah salah menuduh orang. Senior Wang pun mengatakan, Tetua Yin, kalau dia menggunakan teknik perubahan, pastilah Duan Xing akan ketahuan dengan cermin langit. Seharusnya kalian sudah yakin sekarang, dan sekarang kembalilah ke asal kalian. Namun terlihat wakil Komandan Su masih tidak percaya dan berkata, cermin langit adalah sebuah item sihir, jadi mungkin saja dia bisa salah. Tapi ada satu yang tidak akan salah, yaitu adalah jiwa bela dirinya. Wakil Komandan Su pun menyuruh Duan Xing mengeluarkan jiwa bela dirinya. Namun Kinan menjawab kalau jiwa bela dirinya sangat rahasia dan Duan Xing tidak akan menunjukkannya saat ini. Dikarenakan cermin langit sudah menunjukkan kebenarannya, mengapa Anda tidak pergi? Wakil Komandan Su dengan wajah seriusnya mengatakan, apakah kau takut Duan Xing? Itu cuma jiwa bela diri. Kalau kau memang bukan Kinan, aku akan menyebarkan perintah maafku. Bagaimana? Tiba-tiba ada sebuah serangan yang jatuh dari langit seperti meteor yang membuat ledakan sangat besar. Bahkan serangan itu sangat cepat dan kuat. Wakil Komandan Su pun langsung terluka sangat parah akibat terkena serangan itu. Bahkan dia sampai memuntahkan cairan merah sangat banyak. Ternyata serangan barusan adalah dari Komandan Batalion Zhao. Dia adalah pemimpin Phoenix Camp.
Pemimpin Police Camp itu juga mengatakan, beraninya kalian datang ke wilayahku, kalian para cecunguk White Tiger Camp, apa yang kalian lakukan di tempatku? Apakah dikarenakan aku tidak pernah muncul, sehingga kalian seenaknya menindas orang-orang dari Police Camp? Wakil Komandan Su pun langsung ketakutan, bahkan dia terlihat terluka sangat parah, sehingga harus menutupi mulutnya, agar cairan merah tidak keluar lebih banyak dari mulutnya. Wakil Komandan Su juga mengatakan, jangan marah Komandan Zhao, kami akan pergi sekarang. Setelah para kelompok wakil Komandan Su pergi dari markas besar Police Camp, Komandan Zhao pun langsung memanggil Kinan dan menyuruhnya datang ke ruangannya. Singkat cerita, Kinan pun sudah berada di ruangan Komandan Zhao, tepatnya di aula kultivasi. Kinan pun memberi hormat dan mengatakan, Komandan Batalion Zhao, sebenarnya ada apa Anda memanggil saya? Komandan Batalion Zhao itu pun memperkenalkan dirinya dengan nama asli yang bernama Zhao Bihua. Kau bisa memanggilku Paman Zhao. Guanxing, sebenarnya kau adalah Kinan kan? Kinan pun sangat terkejut saat mendengar kata-kata dari Komandan Batalion Zhao. Kinan tidak menyangka bahwa Komandan Batalion Zhao ini sudah mengetahui hal ini. Komandan Zhao pun mengatakan kalau Kinan tidak usah mundur. Ratusan tahun yang lalu, pemimpin Master Suci Azure Dragon mengatakan kalau kau akan datang dan akan memenuhi harapanku, tetapi ternyata kau hanya memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 6. Jadi bagaimana bisa kau memenuhi harapanku untuk mengembalikan kejayaan Police Camp? Kinan pun mengatakan, dikarenakan Paman Zhao sudah tahu identitas saya, maka saya akan segera kembali dan memastikan keamanan keluarga saya. Sekarang keempat kekuatan besar juga sedang mengincarku. Aku takut mereka akan mengganggu keluarga saya. Pemimpin Batalion Zhao menjelaskan kalau Kinan tidak usah khawatir tentang masalah domain bawah, dikarenakan sudah ada kultivator kuat yang menjaga kerajaan Loi. Tidak akan mungkin orang-orang kuat dari domain atas masuk tanpa izin ke area domain bawah. Kinan pun mulai berpikir kalau dia harus secepatnya menjadi lebih kuat agar dia bisa menyingkirkan 4 kekuatan besar yang selalu mengincarnya. Komandan Batalion Zhao pun mengatakan jika Kinan berpikir ingin menghancurkan 4 kekuatan besar, maka lebih baik tunda dulu rencana itu, dikarenakan di domain atas benua timur banyak hal yang tak terduga dan lebih mengerikan daripada yang Kinan bayangkan. Komandan Batalion Zhao juga menjelaskan, cuma mereka yang memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 5 ke atas yang bisa menjadi kultivator martial secret, dan cuma dengan jiwa bela diri peringkat di tingkat 8 yang bisa mencapai kultivasi setengah martial progenitor. Dengan kata lain, jika kau tidak memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 8, maka kau tidak akan mencapai setengah martial progenitor dan tidak akan bisa menghancurkan 4 kekuatan besar. Komandan Batalion Zhao juga menjelaskan kalau dia menyelamatkan Kinan itu dikarenakan pemimpin Master Suci Azure Dragon. Orang tua itu pernah bersumpah kalau kau bisa membantuku. Dalam 3 bulan ini aku akan melihatmu. Kalau kau tidak bisa melakukannya, maka aku akan langsung menyerahkanmu kepada 4 fraksi kekuatan besar. Kinan pun mengatakan dengan percaya diri, karena pemimpin Master Suci Azure Dragon sudah mengatakan kalau aku bisa, maka aku pasti bisa dan akan membantumu. Komandan Batalion Zhao pun langsung menyuruh Kinan untuk berlatih dengan giat dan jangan sampai mengecewakannya. Setelah Kinan keluar dari ruangan Komandan Batalion Zhao, terlihat ada Mu Cheng yang menatap Kinan dengan berkata, apa yang Komandan Zhao mau darimu, Guanxing? Kinan pun dengan santainya mengatakan, tidak ada. Kenapa kau tiba-tiba begitu peduli kepadaku? Hal itu juga bukan urusanmu kan? Mu Cheng pun langsung menatap Kinan dengan aura membunuhnya. Dengan wajah dinginnya, Mu Cheng juga mengatakan, ya sudahlah, hal itu juga tidak penting bagiku. Tiba-tiba senior Wang berteriak dan mengatakan, karena semuanya sudah berkumpul, maka aku akan mengumumkan kalau latihan khusus murid Police Camp ke-99 resmi dimulai. Kedua tim akan memimpin anggota masing-masing, lalu pergi bersama ke aula kungfu untuk memilih teknik bela diri. Ingat, satu orang hanya bisa mendapatkan 1 teknik. Saat perjalanan menuju aula kungfu, Sumeng mengatakan kepada Kinan, aku pernah mendengar kalau teknik dari ketiga camp berasal dari 3 hewan pelindung negara, dan sebagian berasal dari relik kuno. Kalau beruntung, mungkin kita akan mendapatkan teknik kuno. Terlihat Kinan di sini mulai penasaran, sebenarnya teknik kuno itu sebagus apa. Dia juga berencana ingin mendapatkan teknik kuno itu. Sumeng menjelaskan, kalau teknik kuno ini kekuatannya di atas dari teknik ultimate, dan teknik kuno ini berasal dari zaman kuno. Setelah semua murid berada di dalam aula kungfu, Senior Wang menjelaskan,
Kalau di aula ini ada banyak teknik, tapi di antara 17.000 teknik cuma ada 1.000 teknik yang asli. Dan di antara 1.000 teknik ini hanya ada 80 yang merupakan teknik kuno. Satu orang hanya bisa punya satu kesempatan untuk memilih. Batas waktu untuk memilih teknik hanya 1 rupa. Dan sekarang kalian bisa memulai untuk memilih teknik yang kalian inginkan. Teman-teman Kinan pun mulai panik dikarenakan mereka tidak memiliki dan tidak belajar teknik mata, sehingga mereka tidak bisa mendeteksi teknik yang benar. Tiba-tiba Mucheng dengan percaya diri mengatakan kepada anggota kelompoknya, "Anggota grupku, teknik mata esku bisa membantu kalian untuk mendapatkan teknik yang asli di aula ini. Jadi kalian tidak usah khawatir." Tim dari Mucheng pun sangat senang dikarenakan mereka tidak usah lagi memilih teknik sendiri karena sudah diwakilkan oleh ketua timnya, yaitu Mucheng. Kinan juga tidak mau kalah dan melirik anggota timnya. Kinan mengatakan, "Kalau kalian bertiga mau percaya kepadaku, maka aku akan memilihkan teknik seni bela diri untuk kalian." Kinan pun mulai melompat ke udara dan berusaha mengambil teknik bela diri yang dia inginkan. Kinan juga mengatakan kalau timnya tidak usah cemas, karena dia pasti akan memilihkan teknik yang bagus untuk anggota timnya. Dengan wajah meremehkan, Mucheng mengatakan, "Guanxing, biar ku ingatkan, bola cahaya yang kau pilih itu kosong dan tidak ada apa-apanya di dalamnya." Namun Kinan dengan ekspresi kesal mengatakan, "Kosong atau tidak itu bukan urusanmu. Aku juga sudah menentukan pilihanku, jadi kau tidak usah mengingatkanku." Mucheng pun saat melihat Kinan memilih sebuah teknik dengan asal-asalan mengatakan, "Keledai memang sulit untuk diingatkan, jadi wajar saja kalau Guanxing ini keras kepala." Terlihat Kinan pun sudah membawa 3 bola cahaya dikarenakan dia sudah selesai memilih. Terlihat kelompok Kinan mulai ragu dengan hasilnya. Mucheng pun langsung memberi selamat kepada Kinan karena telah memilih bola cahaya yang kosong. "Aku tidak berbakat, jadi aku hanya bisa memilih 2 teknik kuno." Kinan dengan tatapan mengejeknya mengatakan, "Bagus kalau kau sadar diri, jadi sekarang kau tidak perlu menggangguku lagi." Ternyata Kinan mendapatkan 4 teknik kuno dan dia pun memberikan 3 teknik kuno kepada timnya sebagai hadiah karena sudah percaya kepadanya. Mucheng yang melihat itu langsung terkejut. Bagaimana mungkin bisa Guanxing ini memilih teknik kuno dengan sangat mudah, padahal saat dia melihat ke dalam bola cahaya yang dibawa Kinan itu terlihat kosong. Teman-teman Kinan pun sangat senang dikarenakan teknik kuno yang diberikan Kinan kepadanya itu sangat cocok untuk mereka. Bahkan mereka sampai tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan itu. Kinan pun mengatakan, "Apakah teknik itu sudah bisa membuat kalian puas? Kalau begitu, mari kita pergi dan mempelajari teknik itu." Dengan wajah yang bersemangat, mereka pun langsung berterima kasih kepada Kinan dan mereka pun segera menuruti perintah dari Kinan agar cepat-cepat memahami teknik yang sudah didapatkan. Anggota dari Mucheng pun mulai kecewa. Mereka mengatakan, "Andai saja aku bergabung ke tim Guanxing, pasti aku akan mendapatkan teknik kuno itu juga." Mucheng yang mendengar itu pun langsung marah dan mengatakan, "Apa yang kalian bicarakan? Cepat ambil teknik yang cocok untuk kalian, dan setelah itu kita akan berlatih." Singkat cerita, Kinan pun mulai memandangi teknik kuno yang didapatnya. Kinan berharap kalau teknik kuno yang didapatnya ini tidak mengecewakannya. Terlihat teknik yang dipilih Kinan adalah teknik pedang yang bernama Phoenix Sword. Dikarenakan Kinan adalah kultivator pengguna pedang, sehingga teknik pedang ini sangat cocok untuknya. Di sini Kinan juga memiliki Phoenix Soul Chilling Flame di tubuhnya. Kalau teknik Phoenix Sword ini cocok dengan Kinan, maka kekuatan yang dimiliki Kinan akan menjadi sangat menakutkan. Terlihat Senior Wang sedang melihati Kinan. Senior Wang juga bertanya-tanya, sebenarnya Guanxing ini siapa? Tidak masalah kalau Guanxing ini adalah Kinan. Yang terpenting dia bisa membawa kejayaan pada Onyx Camp. Namun pada saat Senior Wang ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba Kinan memanggilnya. "Tolong tetap di sini Senior Wang. Aku mau menanyakan sesuatu padamu." Terlihat Senior Wang pun langsung terkejut seperti terkena sambaran petir yang sangat kuat. Dia tidak menyangka kalau Guanxing ini sepertinya dengan sangat cepat sudah bisa memahami teknik kuno yang dipelajarinya. Master Wang pun menanyakan apakah Guanxing ini sudah memahami teknik kuno itu. Kinan yang menyamar menjadi Guanxing mengatakan kalau dia sudah memahami teknik kuno itu, tapi hanya cuma dasarnya saja. Kinan juga menanyakan kepada Senior Wang apakah Senior Wang tahu cara untuk mendapatkan batu.
Senior Wang pun menjelaskan, ada banyak monster di pedalaman Gunung Phoenix Camp. Kalau kau membunuh satu monster di tahap Demon King, kau bisa menukarnya dengan 1000 batu. Kinan pun memutuskan untuk pergi ke hutan dan dia juga mengatakan kalau dia akan pergi dengan waktu yang lama, dikarenakan dia akan berburu monster sekaligus untuk berlatih. Terlihat senior Wang di sini masih tidak menduga, dikarenakan Duanxing ini ternyata cuma perlu 1 jam untuk menguasai dasar teknik kuno. Bahkan seorang jenius dengan jiwa bela diri peringkat di tingkat 7 saja setidaknya perlu 5 hari untuk memahaminya. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, terlihat Kinan yang sedang bertarung dengan sebuah monster buaya di pedalaman Gunung Phoenix Camp. Kekuatan monster buaya itu setara dengan kultivator martial Heknas tingkat 1. Kinan pun langsung bersiap dengan pedangnya. Dia juga langsung ingin menggunakan teknik pedang yang bernama Infinity Slash untuk menghabisi monster itu. Saat serangan itu dilepaskan, terlihat ada banyak tebasan pedang yang tak terhitung jumlahnya dilancarkan oleh Kinan karena dia ingin menghabisi monster itu hanya dengan sekali serangan. Terlihat monster itu pun langsung hancur berkeping-keping saat terkena serangan dari Kinan. Kinan juga menganggap kalau teknik Phoenix Sword yang digabungkan dengan teknik penghancur gunung dan dengan teknik yang lainnya, kemungkinan besar serangannya akan menjadi sangat mengerikan. Kinan pun langsung mengangkat pedangnya dan mulai berkonsentrasi. Dia akan mencoba menggabungkan semua teknik dan kekuatan yang dia miliki, dikarenakan dia ingin menguji kekuatan seperti apa yang tercipta saat semua teknik digabungkan menjadi satu dalam sebuah tebasan pedang. Dan beras! Terlihat hanya dalam satu tebasan pedang, gunung yang sangat besar di depan Kinan langsung terbelah. Padahal gunung itu juga terlihat sangat jauh dan sangat besar. Kinan pun sangat terkejut dengan hasilnya. Dia tidak menyangka kalau kekuatan tebasan pedangnya akan menjadi sangat mengerikan seperti itu. Tiba-tiba, rencana Kinan mulai bercahaya dan terdengarlah suara dari senior Wang. Senior itu mengatakan kalau waktunya berlatih sudah habis dan semua murid harus bergegas kembali ke Phoenix Camp. Singkat cerita, semua murid baru pun berkumpul di lapangan markas besar Phoenix Camp. Terlihat senior Wang menjelaskan kalau dalam pertandingan yang akan mereka lakukan, mereka boleh mengeluarkan kekuatan penuh namun tidak boleh membunuh dan membuat cedera orang lain, apalagi sampai terluka parah, dan tim pemenang juga akan mendapatkan darah Phoenix. Kinan pun bergumam, inti dan darah Phoenix pasti akan sangat membantu kultivasinya, dan teknik legendaris Phoenix Immortal bahkan lebih berharga lagi. Aku harus memenangkan kompetisi ini. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di pinggiran hutan. Terlihat senior Wang mengatakan kalau grup pertama berjalan dari sebelah kiri dan grup kedua dari sebelah kanan. Siapapun yang bisa mengambil kotak di tengah yang sudah dipersiapkan, maka dia akan menjadi pemenangnya. Terlihat kotak itu ternyata terletak di tengah hutan, dan ternyata kotak itu berada di atas sebuah menara batu yang sangat besar. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Terlihat kelompok Kinan sudah mulai bergerak untuk menuju batu di tengah hutan. Kinan pun berkembang, cuma memerlukan waktu 1 depa untuk pergi ke area batu itu. Tapi jumlah kelompok Kinan tidak sebanyak grup kedua. Sumeng pun langsung mengatakan, "Ketua, apa yang harus kita lakukan? Dikarenakan kita kalah jumlah, apakah kita bisa menghadapi tim dari Mojang?" Kinan pun mengatakan, "Kalau kalian percaya padaku, maka dengarkan perintahku." Terlihat kelompok Kinan pun langsung mendengarkan perintah dari Kinan, dan mereka mempercayakan semuanya kepada Kinan sebagai ketua tim 1. Singkat cerita, kelompok Kinan yang berjumlah hanya beranggota 4 orang pun tiba di batu yang mereka tuju. Namun ternyata kelompok Mojang juga ada di tempat itu. Kinan dengan tanpa basa-basi pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan berusaha langsung ingin mengambil sebuah kotak yang ada di atas batu besar yang terlihat seperti menara batu. Namun Mojang tidak membiarkan Kinan melakukan hal itu. Dia pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan berkata, "Apa kau pikir bisa semudah itu mengambil kotak di atas batu ini?" Mojang pun langsung mengeluarkan kekuatan esnya dan langsung menyerang Kinan. Namun Kinan di sini menahan serangan Mojang dengan kekuatan apinya. Kinan juga mengatakan kalau dia akan menahan Mojang dan sisanya akan mengambil kotak di atas batu. Saat Mojang melihat tim Kinan sudah mulai bergerak, dia pun langsung mengeluarkan sebuah tombak dan mengalirkan kekuatannya ke tombak itu. Mojang pun langsung menyerang Kinan dengan tombaknya dan menyuruh Kinan untuk bertarung dengan serius. Terlihat Kinan dengan sangat mudah bisa menghindari serangan dari Mojang. Dan bang! Kinan pun menendang Mojang dengan sangat keras yang membuat Mojang langsung terpental sangat jauh ke belakang. Teman-teman dari Mojang pun langsung menyerang Kinan dengan bersamaan.
Mereka sangat percaya diri jika mereka menyerang dengan bersamaan, maka akan sangat mudah untuk mengalahkan Kinan. Terlihat Kinan pun hanya tersenyum. Kinan juga mengatakan, meskipun kalian bekerja sama, tapi tetap saja kekuatan kalian itu masih tidak sebanding denganku. Dan sebuah ledakan besar pun tercipta, yang membuat sebuah kilatan petir juga terlihat menyambar-nyambar saat ledakan besar itu terjadi. Ternyata ledakan itu berasal dari Kinan, dikarenakan dia menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan kelompok dari Mucheng. Kinan juga mengatakan kalau mereka bukan tandingannya. Mucheng yang melihat itu sangat kebingungan, padahal dia sekarang sudah berada di kultivasi setengah martial Highness. Tapi dengan sangat mudah, Kinan bisa mengalahkannya. Sebenarnya kekuatan Duanxing ini seperti apa? Dia pun langsung mengambil sebuah kertas. Terlihat teman-teman Kinan sudah sampai di atas menara batu dan bersiap untuk mengambil kotak yang ada di tengah batu. Namun tiba-tiba muncullah Mucheng dengan tiba-tiba dan langsung menghadang kelompok dari Kinan. Mucheng mengatakan kalau kotak ini akan menjadi miliknya dan mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Mucheng pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang kelompok Kinan. Terlihat mereka pun langsung terkena serangan es dari Mucheng. Kinan yang tidak terima teman-temannya dikalahkan pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Mucheng. Namun Mucheng di sini masih bisa menghindar dari serangan Kinan. Mucheng juga sangat kesal dikarenakan anggotanya tidak bisa menahan Duanxing dan kalah dengan waktu yang singkat. Mucheng pun langsung mengeluarkan sesuatu benda dan bergumam, kalau begitu jangan salahkan aku karena kasar. Teknik Immortal Phoenix akan menjadi milikku. Mucheng langsung mengeluarkan sebuah serangga yang keluar dari benda yang dimilikinya itu. Terlihat serangga itu juga tidak biasa karena memiliki aura kehijauan yang sangat kuat. Teman-teman Kinan pun mengatakan, Ketua Duanxing, serahkan hal ini pada kami. Sekarang kamu bisa mengambil kotak itu dan memenangkan pertandingan ini. Namun tiba-tiba Mucheng mengatakan kepada Kinan, aku takut kau tidak tahu tentang serangga itu. Serangga kuno pelahap jiwa ini bisa menelan jiwa bela diri seseorang dan akan membuat mereka terluka parah dan akan mati secara perlahan. Tapi kau sebagai ketua tim membiarkan hal itu. Kau sungguh tidak layak menjadi seorang komandan. Kinan yang mendengar itu pun sangat terkejut. Ternyata serangga itu sangat berbahaya bagi anggota timnya. Kinan tidak menyangka bahkan Mucheng sampai melanggar peraturan pertandingan hanya cuma ingin memenangkan pertandingan ini. Terlihat Kinan sudah tidak fokus lagi. Mucheng pun langsung menyerang Kinan dengan tombaknya. Mucheng mengatakan kalau yang akan mendapatkan teknik Phoenix Immortal adalah dia. Dan beras, Kinan dengan refleks yang sangat cepat langsung menembas tangan dari Mucheng. Kinan di sini sudah tidak akan memberi belas kasihan kepada Mucheng karena telah melanggar aturan pertandingan. Mucheng yang melihat tangannya terpenggal langsung terkejut dan kesakitan. Dia tidak menyangka kalau kecepatan Kinan sangat luar biasa hebat. Bahkan dia belum sempat menarik tombaknya, tapi Kinan sudah menembas tangannya. Kinan pun langsung menghancurkan semua serangga menggunakan kekuatan apinya, yang membuat serangga itu langsung hancur dan mati tak tersisa, sehingga teman-temannya bisa selamat. Kinan dengan tatapan membunuhnya mengatakan, Mucheng, kau bahkan tidak ragu untuk menghancurkan jiwa bela diri orang lain demi memenangkan pertandingan ini. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau bersikap kejam. Namun tiba-tiba, Senior Wang muncul dan menghentikan Kinan. Senior Wang mengatakan, Duanxing, kau sudah menang, jadi jangan bertindak lebih jauh. Kenapa kau juga harus melanggar aturan? Kinan pun mengatakan, aku memang melanggar aturan, tapi Mucheng juga melanggar aturan pertandingan. Dikarenakan Mucheng melanggar aturan lebih dulu, maka wajar saja kami ingin menghukumnya. Senior Wang pun langsung mengatakan kalau tim satu menjadi pemenang dalam pertandingan ini dan anggota grup 2 karena telah melanggar aturan lebih dulu, maka mereka akan diurus oleh Komandan Batalion Zhao. Singkat cerita, saat di markas Phoenix Camp, Komandan Batalion memberikan tim satu darah Phoenix. Dengan darah Phoenix itu, maka mereka akan menjadi lebih kuat. Komandan Batalion Zhao juga menyuruh tim Kinan untuk ke aula kultivasi dan memulihkan kekuatan mereka. Sedangkan tim 2 bahwa mereka pergi dan setelah urusanku selesai, aku akan menghukumnya. Namun Kinan harus tetap di sini. Singkat cerita, saat semua orang sudah pergi, Komandan Batalion Zhao mengatakan, Kinan, kau tidak lupakan tentang janjimu. Kinan pun menjawab kalau dia tidak akan lupa. Komandan Batalion Zhao pun membawa Kinan ke aula kultivasi lantai kedua. Komandan itu juga mengatakan kalau Kinan melihat sesuatu pada hari ini, maka Kinan harus merahasiakannya dari semua orang. Komandan Batalion Zhao pun langsung memperlihatkan sebuah gambar burung Phoenix. Dia menjelaskan kalau gambar di tubuhnya ini adalah Bloodwing Phoenix.
Sebelum burung itu mati, dia bergabung dengan tubuhku. Tapi sekarang sudah bertahun-tahun sejak hari itu, dia sudah melemah, dan aku takut beberapa tahun lagi dia akan menghilang sepenuhnya. Pemimpin Master Suci Azure Dragon pernah mengatakan kalau kau bisa memunculkan kembali Bloodwing Phoenix ke dunia ini, tapi aku tidak terlalu berharap. Jika kau bisa membangkitkan burung Bloodwing Phoenix ini, maka apa keinginanmu akan kupenuhi selama aku masih bisa melakukannya. Kinan pun berpikir kalau Ki kuno selalu bermanfaat bagi monster, mungkin yang bisa membantu mengembalikan Bloodwing Phoenix adalah Ki kuno itu. Kinan pun langsung mengatakan, biar ku coba dulu senior, tapi aku membutuhkan batu Primary Stone. Jika Komandan Batalion Zou memiliki sebanyak 900 batu, maka aku akan mencobanya. Komandan Batalion Zou pun sangat terkejut dengan kata-kata Kinan dan berkata, "Nah, apakah kau sedang bercanda? Kau pikir dengan hanya 900 batu kau bisa mengembalikan dan menstabilkan roh Bloodwing Phoenix? Bahkan aku sudah mengeluarkan banyak hartaku untuk membeli ramuan berharga untuk mengembalikan roh Phoenix ini, tapi hasilnya gagal." Kinan pun dengan tersenyum mengatakan, "Senior, percayalah kepadaku, aku akan bisa memberikan roh Bloodwing Phoenix dan akan memunculkan Bloodwing Phoenix ke dunia ini lagi." Komandan Batalion Zou pun dengan ragu-ragu dan masih tidak percaya langsung memberikan 900 batu Primary Stone kepada Kinan. Dia berharap kalau Kinan memang benar bisa dan tidak mengecewakannya. Kinan pun langsung memakan semua batu Primary Stone yang diberikan oleh Komandan Batalion Zou, dan terlihat Kinan membuat 3 utas Ki kuno. Kinan berpikir, meskipun hanya bisa membuat 3 utas Ki kuno, sepertinya 3 Ki kuno ini seharusnya sudah cukup untuk memulihkan dan menstabilkan roh dari Bloodwing Phoenix. Kinan dan Komandan Batalion pun mulai berhadapan, dan Kinan langsung memindahkan Ki kunonya ke tubuh Komandan Zou dan menyalurkannya ke gambar Bloodwing Phoenix. Terlihat Komandan Batalion Zou sangat terkejut, dikarenakan roh dari Bloodwing Phoenix benar-benar pulih dan menjadi stabil. Tapi di sini dia masih kebingungan sebenarnya apa yang digunakan Kinan ini untuk memulihkan dan menstabilkan roh Bloodwing Phoenix. Dan kekuatan besar meledak dari tubuh Komandan Batalion Zou, yang ternyata kekuatan itu adalah kekuatan dari Bloodwing Phoenix yang daya hidup rohnya sudah stabil. Setelah proses itu selesai, Komandan Batalion Zou mengatakan, "Mulai hari ini kau akan menjadi muridku dan kau akan menjadi pewarisku. Tidak masalah siapapun itu, jika mengusik hidupmu, maka aku akan melindungimu." Kinan dengan sopan pun menolak tawaran untuk menjadi murid dari Komandan Batalion Zou. Tapi jangan cemas, sebagai anggota Phoenix Camp, aku akan membantu Phoenix Camp. Komandan Zou pun mengatakan, "Kalau begitu, aku tidak akan memaksa dirimu, tapi aku akan tetap mengumumkan kalau kau sebagai pewarisku. Bagaimanapun satu-satunya cara agar aku bisa melindungimu adalah dengan cara itu." Komandan Batalion Zou juga memberikan Kinan sebuah rencana yang berwarna keemasan kepada Kinan. Komandan Zou mengatakan kalau Kinan dalam masalah, maka Kinan bisa menggunakan rencana atau token itu. Maka seluruh Phoenix Camp akan membantu Kinan. Kinan pun berterima kasih kepada Komandan Zou. Dia juga mengatakan kalau dia harus pergi ke lantai pertama untuk meningkatkan kekuatannya. Cerita berpindah di tempat pemimpin sekte Windowsan. Terlihat dia bertanya-tanya sebenarnya siapa Duansing itu, kenapa Duansing menjadi pewaris dari Komandan Batalion Zou. Tapi yang lebih penting, sekarang di mana keberadaan Kinan? Aku hanya ingin mendengar kabar Kinan, bukan yang lain. Namun anak buahnya mengatakan kalau mereka belum menemukan informasi tentang Kinan sampai saat ini, padahal mereka sudah mengirimkan kultivator kuat untuk mengintai. Terlihat pemimpin sekte Windowsan sangat marah. Dia pun menyuruh anak buahnya mencari terus Kinan sampai ketemu. Pemimpin sekte Windowsan juga menyuruh anak buahnya menaikkan hadiahnya. Terlihat para tetua yang ada di situ langsung terkejut dan kebingungan, padahal hadiah yang sebelumnya sudah cukup besar. Pemimpin sekte Windowsan mengatakan kalau dia tidak terima kalau Kinan lepas dari cengkramannya. Cerita berpindah di tempat Kinan yang sedang berkultivasi dan memurnikan darah Phoenix untuk meningkatkan kekuatannya. Kinan menyadari kalau darah Phoenix ini sangat berguna baginya, dikarenakan fisiknya sekarang menjadi lebih kuat dari kultivator Martial Hagnos biasa. Kinan pun langsung melangkah pergi dan bergumam, ini waktunya belajar teknik Immortal Phoenix dari Komandan Zou. Setelah Kinan berada di lantai kedua, Komandan Zou mengatakan,
Sebelum aku menurunkan teknik Immortal Phoenix padamu, aku harus memberitahu kau kalau Phoenix Camp punya banyak musuh. Kalau mereka tahu kau adalah pewarisku, mereka pasti akan menjadikanmu target. Kinan pun mengatakan bahwa hal itu tidak masalah untuknya, dikarenakan dia juga sudah memiliki banyak musuh selama dia hidup. Komandan Zhou pun memperingati Kinan kalau teknik Immortal Phoenix ini bukanlah teknik biasa, jadi Kinan harus bersabar saat mempelajarinya, dikarenakan sangat sulit mempelajari teknik itu. Kinan pun mulai memahami secara perlahan teknik Immortal Phoenix dari Komandan Batalion Zhou. Meskipun teknik ini sangat rumit, namun terlihat Kinan sangat bersemangat sekali. Kinan juga merasa kalau teknik Immortal ini sangat aneh dan misterius. Dia benar-benar membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi agar bisa memahami teknik itu. Singkat cerita, Kinan pun sudah selesai. Dia pun mengatakan, Komandan Zhou, jika ingin membangkitkan kembali roh Phoenix sepenuhnya, maka aku perlu banyak batu Primary Stone. Apakah kau bisa mencari ikannya? Komandan Zhou menjelaskan kalau Phoenix Camp tidak memiliki banyak batu Primary Stone dan batu yang tersisa hanya cuma 900.000 dan Kinan bisa memakainya. Kinan pun memberi hormat dan mengatakan teknik untuk membuat ki kuno sangat rahasia. Jadi apakah Anda bisa menunggu sebentar di luar? Dan saat sudah selesai, maka aku akan memberitahumu. Terlihat Kinan pun mulai mengeluarkan batu Primary Stone yang telah diberikan oleh Komandan Batalion Zhou, dan terlihat batu itu sangat banyak. Singkat cerita, setelah Kinan mengkonsumsi 950.000 batu, ternyata jiwa bela dirinya hanya naik ke peringkat di tingkat 7. Padahal Kinan sudah sangat banyak memakan batu Primary Stone. Kinan pun langsung memanggil Komandan Batalion Zhou, dan terlihat Komandan Zhou sangat keheranan dikarenakan dengan waktu singkat aura di dalam tubuh Kinan semakin kuat dari sebelumnya. Kinan pun langsung memberikan ki kuno kepada Komandan Batalion Zhou dan menyalurkannya ke roh Phoenix yang ada pada tubuh Komandan Batalion Zhou. Komandan Batalion Zhou pun merasakan kalau daya hidup roh Phoenix sudah pulih sebesar 10%, dan hal ini sungguh membuat Komandan Zhou sangat senang. Kinan pun langsung mengatakan, Senior, pembangkitan roh Phoenix berjalan pelan-pelan, jadi ayo akhiri sampai di sini dulu. Terlihat pemimpin Komandan Batalion Zhou sangat bersemangat sekali. Dia juga mengatakan, aku tidak menyangka kalau bocah sepertimu bisa membangkitkan roh Phoenix. Dengan adanya bantuanmu, maka Phoenix Camp akan mencapai kejayaan kembali seperti masa lalu. Dengan wajah yang bersemangat, Komandan Batalion Zhou itu langsung pergi dan mengatakan, kau perlu banyak batu kan? Aku akan mencarikannya untukmu sekarang. Kinan sangat lega saat mendengar itu, karena dia tidak perlu lagi memikirkan tentang mencari batu, karena Komandan Zhou sudah mencarikan batu untuknya. Kinan berpikir, cepat atau lambat Kinan pasti akan bisa menghancurkan keempat faksi kekuatan besar. Tiba-tiba, rencana transmisi suara Kinan mengeluarkan suara yang mengatakan, Duanxing, cepatlah datang ke dojo Huangsang, dikarenakan pangeran ketiga datang untuk menemuimu. Singkat cerita, Kinan pun sampai di dojo Huangsang. Terlihat Kinan sangat kebingungan kenapa pangeran ketiga memanggilnya ke tempat ini, padahal dia tidak ada masalah dengannya. Tiba-tiba, Tuan Qi mengatakan, Duanxing, kita bertemu lagi. Ternyata Tuan Qi ini adalah pangeran ketujuh dari kerajaan kuno Burning Heaven. Pangeran ketujuh mengatakan, Duanxing, pangeran ketiga ingin bertemu denganmu dan membahas suatu hal yang sangat penting baginya. Pangeran ketujuh pun menjelaskan kalau orang di sebelahnya ini adalah pangeran ketiga. Pangeran ketiga pun mengatakan, Duanxing, aku sudah mendengar banyak tentangmu. Sejujurnya aku menyuruhmu datang ke sini karena aku membutuhkan bantuanmu agar aku bisa mendapatkan posisi putra mahkota. Kinan pun mengatakan, pangeran ketiga, aku cuma seorang murid dari Phoenix Camp, jadi aku tidak akan bisa berbuat banyak untuk membantumu. Pangeran ketiga pun menjelaskan, sekarang Sacred Realm Dragon Abyss akan terbuka dan hal ini merupakan salah satu tes untuk putra mahkota. Aku harap kau bisa ikut denganku ke Sacred Realm Dragon Abyss untuk mendapatkan hasil yang bagus. Senior Wang pun mengatakan kepada Kinan bahwa Sacred Dragon Abyss adalah suatu tempat yang dibuka 5 tahun sekali. Di sana dipenuhi dengan banyak bahaya. Namun jika Kinan bisa mendapatkan buah Dragon Abyss, kau bisa naik tingkat. Pangeran ketiga juga mengatakan, selama perjalanan ini, setiap pangeran bisa mengundang 2 jenius untuk menemani mereka. Tapi orang yang masuk ke sana, level kultivasinya harus di bawah Martial Likeness. Apakah kau bersedia membantuku, Duanxing? Kinan pun langsung memberi hormat kepada pangeran ketiga. Kinan mengatakan, karena pangeran ketiga sudah mengundang aku, maka aku akan menerimanya. Pangeran ketiga pun memberikan suatu benda kepada Kinan dan berkata,
Dengan adanya bantuanmu, aku yakin akan mendapatkan posisi 3 besar. Dikarenakan aku datang terburu-buru, jadi aku hanya punya benda ini untuk kuberikan kepadamu. Kinan pun langsung menyadari kalau cermin kuno sedang menyuruhnya untuk mengambil benda kecil itu. Sebenarnya Kinan masih kebingungan kenapa cermin kuno menginginkan benda kecil itu. Pangeran ketujuh pun langsung mengatakan, "Pangeran ketiga, apakah kau yakin ingin memberikan benda itu?" Namun pangeran ketiga dengan santainya mengatakan, "Saudaraku, itu cuma benda tembaga biasa, jadi tidak perlu khawatir." Kinan pun mengambil benda itu dan mengucapkan terima kasih kepada pangeran ketiga. Pangeran pun akan menunggu Kinan 3 hari lagi di kota White Tiger. Singkat cerita, terlihat Kinan masih memandangi benda kecil di tangannya. Kinan pun menanyakan kepada cermin kuno, sebenarnya apa guna benda kecil ini untuknya. Tiba-tiba, keluarlah seorang wanita dari cermin kuno. Wanita itu mengatakan, "Benda ini sangat penting bagiku, jadi cepat serahkan padaku." Tapi Kinan dengan santainya mengatakan, "Benda kecil ini punyaku. Kalau kau menginginkan benda ini, kau harus menukarnya dengan harga yang sama." Wanita itu pun langsung menanyakan, sebenarnya apa yang diinginkan Kinan. Kinan pun menjawab, kalau dia ingin melihat Putri Mio dan teman-teman yang lainnya. Aku ingin mengetahui apakah mereka sekarang baik-baik saja. Kata-kata Kinan itu membuat wanita di hadapannya keheranan, dikarenakan Kinan jarang-jarang mendapatkan kesempatan bagus seperti ini, tapi yang diminta malah hanya ingin melihat teman-temannya saja. Namun Kinan mengatakan kalau keselamatan teman-temannya sangat penting baginya. Dengan terpaksa, wanita itu pun menyetujui permintaan dari Kinan. Dia juga tidak peduli dengan hal itu, karena yang dia inginkan hanya benda tembaga kecil yang diberi oleh pangeran ketiga pada Kinan. Wanita itu pun mengambil cermin kunonya dan terlihat Putri Mio yang sedang berada di pegunungan. Wanita dari cermin kuno menjelaskan kalau Putri Mio Anda berada di sebuah mansion timur dan statusnya lebih tinggi dari Kinan. Kinan pun langsung memerah wajahnya dan mengatakan, "Jangan berbicara sembarangan kau, dia bukan punyaku." Namun terlihat wanita itu tidak peduli dan mengatakan, "Baiklah, ayo kita lihat yang selanjutnya." Terlihat sang kaisar penghancur yang sedang memperkuat diri di Sea of Blood, dan dia tidak akan berhenti berlatih sampai dia bisa naik ke ranah martial secret. Sedangkan Gongjang masuk ke pegunungan Wendao dan menjadi murid dalam di sana. Dia juga sangat diperhatikan oleh 3 tetua di sana. Kinan pun sangat senang saat melihat itu. Ternyata Gongjang benar-benar hebat karena bisa menjadi murid dalam di sana. Kinan pun mulai bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya agar mereka bisa berkumpul lagi. Namun dengan tiba-tiba, ekspresi Kinan berubah serius. Kinan menanyakan keberadaan Kaisar Kematian. Wanita itu menjawab kalau Kaisar Kematian diundang oleh pangeran pertama dan sekarang dia ada di kota White Tiger untuk menunggu pembukaan Secret Realm. Wanita itu pun langsung mengambil benda kecil tembaga dari Kinan. Wanita itu mengatakan kalau dia sudah mengabulkan keinginan Kinan dan sekarang benda kecil tembaga ini menjadi miliknya. Kinan pun menghela napas dan dia juga berterima kasih kepada wanita itu karena sudah membantu untuk melihat keadaan dari teman-temannya dan sekarang dia bisa lega dan bisa fokus meningkatkan kekuatannya. Singkat cerita, 3 hari kemudian di kota White Tiger, terlihat Kinan datang dan menemui pangeran ketiga untuk memenuhi janjinya. Pangeran pun sangat senang dikarenakan Kinan datang. Pangeran ketiga itu pun menyuruh Kinan duduk dan menikmati minuman yang telah disediakan. Pangeran ketiga juga memperkenalkan seorang lelaki yang bernama Yin Cheng dan dia akan ikut dengan kita ke Secret Realm Dragon Abyss. Kinan pun menyadari kalau orang yang bernama Yin Cheng ini memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 5 dan kultivasinya berada di puncak ranah martial dominator. Setidaknya Yin Cheng ini tidak akan menjadi beban dan bisa melindungi dirinya sendiri. Yin Cheng pun langsung menyerang Kinan menggunakan teknik matanya. Yin Cheng juga mengatakan, "Kau itu adalah super genius yang dipilih oleh pangeran ketiga kan? Maka aku ingin melihat kehebatanmu." Namun setelah serangan itu mengenai tubuh Kinan, tapi tubuh Kinan tidak terluka sama sekali dan masih baik-baik saja tanpa goresan sedikit pun. Yin Cheng pun langsung terkejut dikarenakan teknik matanya juga tidak lemah, tapi saat serangan teknik matanya mengenai tubuh Kinan bahkan tidak berefek sama sekali. Dia menyadari kalau tubuh Kinan ini sangat luar biasa kuat. Pangeran yang melihat ekspresi terkejut dari Yin Cheng mengatakan, "Ada apa Yin Cheng? Guanxing ini adalah pewaris Komandan Zhao dan dia adalah Komandan Police Camp ke-99. Yin Cheng pun mengatakan, "Guanxing, aku suka belajar dengan orang kuat. Aku tidak tahu apakah kau mengizinkanku untuk mengetes pewaris dari Komandan Zhao." Kinan pun merasakan kalau setelah Yin Cheng ini mengetahui kalau Kinan berasal dari Police Camp, aura kebenciannya langsung melonjak naik. Pangeran ketiga dengan telepatinya mengatakan,
Guanxing, Yin Cheng ini berasal dari White Tiger kan? Dan dia adalah orang yang dipilih kakakku untuk menemaniku, sehingga aku tidak bisa menyingkirkannya. Kinan pun mengatakan kalau dia akan melawan Yin Cheng ini untuk mengetahui kekuatannya. Kinan langsung menatap Yin Cheng dan mengatakan, Yin Cheng, kita di sini untuk membantu pangeran ketiga. Kenapa kita harus bertarung? Namun Yin Cheng menjawab, kalau pertarungan ini juga bukan pertarungan hidup dan mati, jadi tidak masalah. Kinan pun langsung melemparkan gelas di tangannya dengan berkata, karena kau bersikeras, maka aku akan memenuhi keinginanmu, dan sekarang tangkap gelas anggur ini. Yin Cheng pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menangkap gelas anggur yang dilempar Kinan. Namun terlihat Yin Cheng sampai terseret mundur ke belakang, dikarenakan ternyata gelas anggur itu memiliki kekuatan lemparan yang sangat kuat. Kinan pun tanpa basa-basi langsung melemparkan gelas anggur kedua dengan berkata, seperti kata pepatah, saat sesama pahlawan duduk di satu meja, kau harus menghabiskan 3 gelas, dan gelas kedua ini untuk bakatmu yang luar biasa. Terlihat Yin Cheng sampai mengeluarkan jiwa bela dirinya saat menahan lemparan gelas anggur dari Kinan. Terlihat dia sangat kesal, dikarenakan ternyata kekuatan Kinan ini tidak masuk akal dan sangat kuat. Kinan pun dengan memegang gelas anggur mengatakan, kalau gelas anggur ini adalah yang terakhir, dan Yin Cheng harus menangkapnya. Kinan pun langsung melemparkan gelas anggur ketiga. Namun Kinan menggunakan kekuatan api polisnya yang membuat gelas anggur itu memiliki kekuatan aura api yang sangat kuat. Yin Cheng pun sangat terkejut saat melihat gelas anggur yang dilemparkan Kinan, dikarenakan gelas anggur itu memiliki aura yang sangat menakutkan. Saat terkena gelas yang dilempar oleh Kinan, terlihat Yin Cheng langsung terpental ke belakang. Dia sudah tidak bisa lagi menahan gelas anggur yang dilempar oleh Kinan. Bahkan Yin Cheng sampai terpental sangat jauh dan menabrak sebuah tembok yang menciptakan ledakan yang sangat besar. Pangeran ketiga pun langsung memuji Kinan dengan mengatakan, hebat sekali kau Guanxing, aku tidak menyangka kalau kekuatanmu sekuat ini. Aku memang tidak salah pilih orang seperti dirimu. Kinan pun langsung menanyakan kepada pangeran ketiga, Pangeran, sebenarnya ada masalah apa antara Police Camp dengan White Tiger Camp? Kenapa Yin Cheng ini sangat membenciku saat dia mengetahui kalau aku berasal dari Police Camp? Pangeran itu menjelaskan kalau komandan batalion White Tiger Camp yang bernama Di Fengyun dulunya adalah pewaris komandan Zhao. Di Fengyun ini berkhianat dan masuk ke White Tiger Camp dikarenakan komandan Zhao tidak mau mengajarkan teknik Immortal Police kepada Di Fengyun. Sejak saat itulah, setelah Di Fengyun menjadi komandan batalion White Tiger, dia sangat membenci Police Camp. Kinan pun menanyakan jika masalahnya itu, tapi kenapa pangeran ketiga mengundangnya dan menyuruhnya bekerja sama dengan Yin Cheng, padahal dia adalah orang dari White Tiger Camp. Pangeran ketiga menjelaskan kalau dia ingin menang sehingga dia mengundang Guanxing bergabung dengannya. Pangeran ketiga juga yakin kalau Guanxing ini bisa membawa kemenangan untuknya. Kinan pun langsung berterima kasih karena pangeran sudah mempercayainya dan Kinan tidak akan mengecewakan pangeran ketiga. Tiba-tiba ada seseorang pelayan mengatakan, Yang mulia, pangeran pertama mengadakan perjamuan di Aula Jucai hari ini dan dia mengundang Anda dan semua pangeran. Singkat cerita, terlihat pangeran ketiga dan Kinan sudah sampai di perjamuan yang diadakan oleh pangeran pertama. Terlihat sudah banyak orang di perjamuan itu. Banyak orang yang menyapa pangeran ketiga dan ada banyak orang juga yang menyuruh pangeran ketiga untuk duduk di sampingnya. Pangeran ketiga pun langsung memberi hormat dengan berkata, Saudara ke-15, Saudara ke-19, Saudara ke-31, dan saudara-saudara yang lainnya, terima kasih atas tawaran kalian. Namun terlihat di sini Kinan sangat terkejut dan tidak percaya. Ternyata saudara dari pangeran sangat banyak. Tiba-tiba datanglah putra mahkota. Dia adalah pangeran pertama dan di belakang putra mahkota itu ada seseorang yang menggunakan baju berwarna hitam. Kinan menyadari kalau orang yang memakai baju hitam itu sebenarnya adalah Jiang Milan atau Kaisar Kematian. Namun terlihat Kaisar Kematian kekuatannya mengalami kemunduran karena dia pernah terluka parah saat pertarungan di Laut Kematian. Dan pada saat Kinan mengamati Jiang Milan atau Kaisar Kematian, ternyata sekarang kultivasi Kaisar Kematian ini terlihat berada di setengah Martial Regnas. Rupanya Kaisar Kematian sangat tertarik untuk memasuki Secret Realm Dragon Abyss untuk mengambil buah Dragon Abyss agar dia bisa meningkatkan kekuatannya kembali. Namun tiba-tiba muncullah pangeran ke-9 dengan memberi hormat kepada pangeran pertama. Terlihat leluhur naga harimau bersama dengan pangeran ke-9. Putra mahkota yaitu pangeran pertama pun langsung mengatakan, kita ini adalah saudara, kenapa kau sangat sopan seperti itu kepadaku? Pangeran ke-9 pun langsung memperkenalkan leluhur naga harimau dengan mengatakan,
Aku hampir lupa orang di sebelahku ini adalah komandan batalion ke-99 Suan Wukong yang bernama Long Tian. Kinan pun sangat terkejut saat melihat ternyata leluhur naga harimau bersama dengan pangeran ke-9. Padahal pangeran ke-9 inilah yang selalu membuat masalah dengan Kinan. Pangeran pertama pun langsung menoleh dan mencari pangeran ketiga, dikarenakan dia belum melihat pangeran ketiga saat dia datang ke tempat ini. Tiba-tiba pangeran ketiga mengatakan, "Aku di sini saudara tertua." Pangeran pertama pun mengatakan, "Saudara ketiga, sebagai seorang pangeran, kau tidak boleh duduk di situ." Pangeran ketiga pun menjawab, "Aku hanya orang biasa. Selain itu, aku tidak perlu terlalu mengikuti aturan di pesta ini. Yang terpenting, kita bisa bersenang-senang." Tiba-tiba, pangeran ke-9 berbicara, "Duanxing, baru 2 bulan lalu kita terakhir bertemu. Aku tidak menyangka kau sudah menjadi pewaris ketua Zhao. Dikarenakan kemampuanmu lumayan hebat, kenapa kau tidak sparring dengan Long Tian?" Terlihat leluhur naga harimau sangat balik saat mendengar itu. Kinan pun mengatakan dengan santainya, "Aku tidak masalah dengan hal itu. Long Tian, tolong jangan ragu-ragu saat melawanku." Tiba-tiba leluhur naga harimau pun langsung memuntahkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Dia mengatakan, "Pangeran ke-9, aku sedang terluka parah sebelumnya karena pernah terkena racun. Untuk saat ini, aku tidak bisa melawan Duanxing." Ternyata hal itu hanya alasan leluhur naga harimau, dikarenakan jika dia benar-benar melawan Kinan, maka dia sudah dipastikan akan kalah dan bisa menurunkan harga dirinya. Terlihat pangeran ke-9 pun langsung kesal kepada leluhur naga harimau. Dia pun mengatakan dengan menggunakan telepatinya, "Apa yang kau lakukan Long Tian? Apa kau ingin membuatku malu karena beralasan seperti itu?" Leluhur naga harimau dengan wajah kesalnya mengatakan dengan telepatinya, "Pangeran ke-9, kau tidak tahu kekuatan Duanxing seperti apa. Jika aku menyetujuinya, maka hal itu akan mempermalukan diriku saja. Aku bukan lawan dari Duanxing." Pangeran ke-9 pun langsung meminta maaf kepada saudaranya karena sepertinya mereka tidak bisa melakukan duel sparring. Semua orang pun langsung mengatakan kalau pangeran ke-9 ini sangat pengecut, dikarenakan dia yang menantang, malah dia juga yang mundur. Terlihat pangeran ke-9 berkeringat dingin karena menahan rasa malu itu. Namun di momen yang tepat, dia akan membuat Long Tian terlihat hebat di mata semua orang. Tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, "Karena Long Tian tidak bisa bertanding, bagaimana jika aku saja yang melawan Duanxing?" Ternyata ada 3 orang yang ingin melawan Kinan dengan bersamaan. Mereka ingin maju bersamaan melawan Kinan, dikarenakan Kinan ini adalah pewaris dari Komandan Zhao, sehingga Duanxing ini kekuatannya bisa dikatakan setara dengan Di Fengyun. Singkat cerita, mereka bertiga pun melepaskan sebuah anggur ke arah Kinan dengan gabungan 3 kekuatan penuh mereka. Pangeran ketiga pun sangat terkejut karena dia menyadari kalau anggur yang dilemparkan oleh ketiga orang itu sudah diracuni. Walaupun Duanxing bisa menangkapnya, dia berharap kalau Duanxing tidak meminum anggur itu. Terlihat Kinan dengan sangat santai bisa menahan dan menangkap gelas yang berisi anggur itu. Namun Kinan mengatakan kalau dia tidak akan meminum anggur ini dikarenakan berisi racun. Kinan pun langsung membuang anggur itu dan meramukkan gelasnya menggunakan tangannya. Setelah gelas itu hancur, Kinan pun langsung melemparkan kepingan-kepingan gelas itu ke arah 3 orang yang memberikan Kinan anggur. Orang-orang itu pun langsung kesakitan saat terkena serpihan gelas yang dilemparkan oleh Kinan, dikarenakan ketiga orang itu tidak bisa menangkap apalagi sampai menghindar dari serangan Kinan. Jiang Bilan atau Kaisar Kematian pun bergumam, "Aku tidak menyangka di kerajaan Burning Heaven ini ada orang kuat seperti dia. Hal ini sungguh tidak terduga." Kinan dengan mengeluarkan auranya mengatakan, "Ada lagi yang ingin sparring denganku? Kalau tidak ada, ayo mari kita mulai perjamuan ini dan jangan membuang-buang waktu." Pangeran pertama pun mengatakan, "Tunggu sebentar, bagaimana kita bisa menghentikan sparring ini dengan sangat cepat? Aku memiliki sesuatu kejutan untuk kalian semua." Pangeran itu juga mengatakan kalau dia membawa seseorang yang bernama Jiang Bilan. "Aku tahu kalau Duanxing ini sangat kuat, tapi teman Jiang Bilan tidak akan kalah dengan Duanxing." Pangeran pertama juga membuat taruhan, jika Duanxing kalah, maka pangeran ketiga harus memberinya sebotol cairan suci, dan jika Jiang Bilan yang kalah, maka pangeran pertama akan memberikan sebotol cairan hati. Terlihat pangeran ketiga dengan tersenyum langsung menerima taruhan itu. Jiang Bilan pun mengatakan, "Duanxing, kemampuanmu itu masih tidak sebanding denganku, jadi aku akan memberikanmu 3 kesempatan untuk mengalahkanku." Jiang Bilan atau Kaisar Kematian ini berbicara seperti itu dikarenakan dia dulunya adalah seorang kultivator martial benar. Meskipun kekuatannya sekarang masih belum pulih sepenuhnya, tapi jika hanya melawan Duanxing itu mudah baginya. Kinan pun dengan tersenyum mengatakan,
Kalau begitu, aku tidak akan menolaknya. Aku akan menerima tawaranmu dengan senang hati dan mari kita mulai sparringnya. Kinan pun langsung melemparkan segelas anggur kepada Jiang Milan dan menyelimuti gelas anggur itu dengan kekuatannya yang berwarna kebiruan. Jiang Milan atau Kaisar Kematian pun dengan sangat mudah bisa menangkap segelas anggur yang dilemparkan oleh Kinan itu. Jiang Milan juga mengatakan kalau permainan ini cuma seperti sampah baginya. Terlihat pangeran pertama pun tertawa karena sangat senang saat melihat itu. Pangeran pertama sangat percaya diri kalau Jiang Milan tidak akan mungkin bisa kalah dengan Guanxing, dikarenakan meskipun kultivasi Jiang Milan ini hanya berada di setengah martial hardness, namun kekuatannya sangat kuat dan tidak terukur. Kinan pun dengan tersenyum mengatakan, kau memang hebat dan sangat kuat. Aku sungguh terkesan saat melihat kekuatanmu itu. Kalau begitu aku akan meningkatkan kekuatannya. Kinan pun langsung mengalirkan kekuatan ke gelas yang dipegangnya. Namun kekuatan yang dialirkan ke gelas anggur itu sangat berbeda jauh dari sebelumnya dan sangat kuat. Saat segelas anggur itu dilemparkan ke arah Jiang Milan, terlihat aura kehijauan yang membentuk sebuah burung Phoenix bisa terlihat sedang menuju ke arah Jiang Milan. Terlihat Jiang Milan pun langsung berkeringat dingin karena ketakutan. Dia pun bergumam, jika dia benar-benar menerima segelas anggur itu, maka aku takut tidak akan bisa tertawa lagi. Dia pun langsung menggunakan energi kehidupannya untuk menahan serangan dari Kinan itu. Dia tidak menyangka kalau Guanxing ini ternyata sangat kuat, padahal terlihat kultivasi Guanxing ini hanya berada di martial dominator. Terlihat Jiang Milan dengan kekuatannya langsung menghancurkan segelas anggur itu dikarenakan dia tidak bisa menangkapnya karena dia takut akan terluka. Kinan pun langsung mengatakan, sayang sekali, padahal itu adalah anggur yang sangat bagus, tetapi kau malah menghancurkannya dan tidak menangkapnya. Jiang Milan dengan ekspresi yang kesal mengatakan, sekarang pakailah kesempatan terakhirmu. Aku tidak ingin mendengarkan kata-kata omong kosongmu itu. Jiang Milan atau Kaisar Kematian juga berpikir akan meminta ganti rugi atas semua hal ini karena pangeran pertama menyuruhnya untuk melawan Lu Guanxing. Kinan pun langsung menggunakan kekuatan lengan dewa petarung suci. Kinan berpikir jika dia akan memberi sedikit pelajaran kepada Kaisar Kematian. Jiang Milan atau Kaisar Kematian yang melihat kekuatan Kinan semakin melonjak tinggi dan semakin kuat langsung berkeringat dingin. Jiang Milan menyadari kalau Guanxing ini ternyata sedang menyembunyikan kekuatannya. Meskipun begitu, aku adalah Kaisar Kematian. Serangga ini bukan tandinganku dan aku akan menggunakan seluruh kekuatanku. Kinan pun langsung melemparkan segelas anggur dan menggabungkannya dengan teknik penghancur gunungnya yang bernama Heavenly Accumulating Strike. Terlihat Jiang Milan atau Kaisar Kematian langsung menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan dari Kinan. Dia juga tidak ingin kalah dari Kinan, karena hal itu akan membuat harga dirinya turun sebagai seorang Kaisar Kematian. Terlihat Jiang Milan bisa menangkap segelas anggur itu, namun dia sangat kebingungan. Ternyata kekuatan yang menyelimuti anggur itu tidak sekuat yang dibayangkannya. Dan ternyata segelas anggur itu langsung meledak dan terlihat ledakan itu sangat kuat. Ternyata serangan yang sebenarnya adalah di dalam segelas anggur itu. Terlihat Jiang Milan pun langsung terlempar keluar yang membuat tembok bangunan di tempat itu sampai berlubang. Semua orang pun sangat terkejut dengan hal itu. Ternyata Guanxing ini kekuatannya sangat menakutkan.